البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-190 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Sekarang kita memasuki ayat yang berikutnya. Yaitu ayat yang ke-191 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Kaitannya masalah kesyirikan. Jadi kisahnya di awal permulaan mereka suami istri meminta kepada Allah Ta'ala agar dikaruniai anak yang saleh, keturunan yang baik. Ternyata setelah dikabulkan doanya, justru mereka malah menjadikan anak tersebut sebagai tandingannya, disekutukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, qala Allah Ta'ala menyatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka berbuat kesyirikan terhadap sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikit pun dan justru mereka diciptakan? Maksudnya ini pertanyaan. Mereka itu aneh. Kenapa mereka justru menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, yang mereka sendiri diciptakan? Batu, tanah itu diciptakan atau menciptakan? Diciptakan. Jadi anehnya mereka orang musyrikun ini malah justru menyembah batu yang dipahat menjadi berhala atau yang semisalnya, padahal mereka ini tidak bisa menciptakan itu. Faham? Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ayusyriku haula'il musyrikun fi ibadatillah makhluqatih. Apakah mereka orang musyrikin berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah kepada Allah dengan makhluk-makhluknya? Jadi menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah, menyembah makhluk-makhluk Allah, menyembah batu, menyembah tanah yang dibikin menjadi patung atau berhala, menyembah pohon, menyembah apa? Nah, bulan, bintang atau semisalnya. Intinya menduakan dalam beribadatan. Wa hiya la taqdir ala khalqi syai'in bal hiya makhluqatun. Lihat ini. Padahal yang mereka sembah selain Allah Ta'ala tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, enggak mampu menciptakan. Bahkan apa? Mereka yang disembah ini diciptakan. Sekarang antum perhatikan pohon, batu, bulan, bintang, makhluk atau bukan? Makhluk. Jadi mereka ini enggak mampu menciptakan, justru mereka yang diciptakan. Nah, makanya Ibrahim alaihissalam ketika marah dengan bapaknya, dinasihati ya abati berkali-kali kan, suruh meninggalkan kesyirikan. Bapaknya justru apa? Semakin menjadi, semakin merajalela, semakin barakallahu fiik, senang dengan kesyirikannya. Berhala-berhala yang waktu itu berada di lingkungan tersebut dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dihancurkan semuanya, disisakan berhala yang paling besar. Kemudian alat yang digunakan menghancurkan, barakallahu ditancapkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Bapaknya datang marah-marah. Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kemudian jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam,
Jawaban yang sangat pendek, singkat, padat, menyentuh, bikin sakit hati bapaknya. Apa jawabannya? Tanya kepada berhala yang paling besar ini kalau bisa bicara. Berhala, patung terbuat dari batu dipahat, bisa bicara enggak? Enggak bisa. Bapaknya marah lagi. Bayangkan itu. Nah, Allahul musta'an. Di situ berarti menunjukkan bahwasanya anehnya mereka itu menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Justru sesuatu yang mereka sembah tersebut diciptakan. Kita lihat ayat berikutnya, perhatikan ayat yang 192 itu. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu menolong mereka sendiri. Jadi mereka yang nyembah berhala ini enggak mampu menolong mereka. Faham? Sampai-sampai dikisahkan barakallahu fiik, kalau seandainya mereka punya makanan, berhala-berhala tadi itu disajikan di depannya makanan, minuman, kemudian makanan tersebut diambil dari lalat, seekor lalat ya, mampu nggak berhala itu menghalaunya? Nggak mampu, patung, benda mati. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Dan tidak bisa menolong, misalkan penyembah berhala itu jatuh ke sumur misalkan, bisa nggak berhalanya ikut masuk ke sumur nolong bantu, bisa nggak? Nggak bisa, benda mati. Lihat itu. Wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada para penyembah berhala tadi. Wala anfusahum yansurun, tidak pula mereka nolong diri mereka sendiri. Nolong diri sendiri aja nggak mampu, apalagi nolong orang lain. Jadi pahami? Patung berhala dihancurkan, bisa mengelak nggak kira-kira? Bisa, jangan, aku nggak mau dihancurkan, atau diam saja? Ya diam, batu berhala. Nolong diri mereka sendiri aja nggak mampu, apalagi nolong orang lain. Nah, anehnya mereka orang musyrikun ini minta pertolongan kepada batu tadi. Paham? Yang batu itu sendiri tidak mampu menolong mereka, apalagi nolong orang lain. Bisa dipahami? Jadi batu itu kalau mau dihancurkan ya diam aja, berhala. Maaf insyaallah ya. Nah, ikhwani fid din, a'azzani wa jalla barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya tafsirannya bawah itu. Qala al-mufassirun asabahumullah wala tastati' an tansura 'abidiha aw tadfa' an nafsiha su'an ya. Naam. Dan berhala-berhala tersebut tidak akan mampu menolong para penyembahnya. Para penyembah berhala tadi kalau minta pertolongan, patung atau berhala itu enggak mampu nolongnya. Aw tadfa' an nafsiha su'an, atau berhala tadi menolak kejelekan yang akan menimpa dirinya, enggak mampu juga. Berdak patung ya barakallahu fiik, terbuat dari batu atau terbuat dari yang semisalnya. Intinya barakallahu fiik, sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan untuk Allah Ta'ala itu enggak mampu apa-apa. Bisa dipahami ya? Nolong diri sendiri aja enggak mampu, apalagi nolong orang lain. Benda mati. Naam. Disimak baik-baik di situ, perhatikan. Fa idza kanat la takhluq syai'an bal hiya makhluqatun wa la tastati' an tadfa'al makruh amman ya'buduha. Kata beliau, para mufassirun ini kita lihat, maka apabila berhala-berhala sesembahan tersebut tidak mampu untuk menciptakan, bahkan diciptakan atau bahkan dia itu makhluk dan tidak mampu untuk menolak sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang jelek yang akan menimpa dirinya dari orang yang menyembahnya, wala an nafsiha, dan tidak pula bisa menolong atau menghilangkan kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi para penyembahnya pun kalau minta pertolongan, berhalanya enggak mampu nolong. Dan yang jelas juga berhala itu enggak mampu nolong dirinya sendiri. Fa kaifa tuttakhad ma'allahi alihah? Maka bagaimana justru dijadikan bersama Allah sebagai sembahan-sembahan? Patung berhala yang enggak mampu apa-apa, kok malah jadikan sesembahan itu loh. Sekarang aja yang hidup mampu makan, mampu minum manusia aja, itu pun enggak boleh jadikan tandingan untuk Allah Ta'ala. Apalagi batu. Paham ya? Sesuatu yang benda mati gitu loh ya. Nah, kita lihat sini. Perhatikan itu. In hadza illa adlamudz zulmi wa asfahas safah. Lihat ini. Tidaklah hal seperti ini, perbuatan seperti ini melainkan kedzaliman yang paling zalim dan kedunguan yang paling dungu. Kenapa? Kira-kira batu benda mati kok disembah itu loh. Enggak mampu nolong orang lain atau penyembahnya dan tidak mampu nolong diri sendiri. Perhatikan.
tidak mampu nolong orang lain atau penyembahnya, dan tidak mampu nolong diri sendiri kok disembah. Itu berarti apa seperti itu? Kedzaliman yang paling besar dan kedunguan yang paling dungu. Nah, kenapa dinamakan kedzaliman? Sudah kita lewati. Karena kesyirikan itu juga termasuk apa? Jenis apa? Jenis kedzaliman. Sudah kita lewati kan? Kedzaliman terbagi menjadi 3. Zalimnya seorang hamba kepada siapa? Allah Ta'ala. Syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Kemudian sebutkan dalam ayat yang lainnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa maksudnya kedzaliman sini? Kesyirikan. Naam. Kemudian zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Yang ketiga, zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Mafhum? Naam, kita lanjutin lagi, perhatikan baik-baik, dikondisikan. Ayat yang berikutnya diperhatikan, ayat yang 193. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan, wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Lihat ini. Artinya, kalaupun engkau mengajak mereka, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mengikuti kalian. Patung berhala, mau didakwai gimana? Paham ya? Benda mati diajak, diseru untuk apa? Menuju kepada hidayah, enggak akan mengikuti kita, enggak akan mengikuti orang-orang yang menyerunya. Sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun, sama saja. Berhala-berhala tersebut, patung-patung tadi itu sama aja. Kalian seru mereka, kalian ajak mereka, atau kalian diam. Yang namanya berhala benda mati kan, antum diam atau antum panggil pun diam aja gitu loh. Dipanggil untuk menuju hidayah pun diam aja, patung. Kalaupun nggak dipanggil diam, dipanggil pun diam. Jadi pahami nggak? Patung berhala itu antum panggil pun diam, nggak antum panggil ya diam juga. Itu maksudnya. Jadi ini benar-benar direndahkan, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kita lihat tafsirannya, disimak baik tafsirannya itu. Qala al-mufassirun asbahumullah, bagian bawah itu penafsiran ayat yang ke 193 surat Al-A'raf juz yang ke-9. Yang ada kitabnya disimak ya. Nanti yang enggak ada anak kasih, yang sudah dikasih itu dipegang terus, simpan, disimak. Nah, biar enggak rugi barakallahu fik. Nah, kita lihat sini 193. Qala al-mufassirun asbahumullah wa in tad'u ayyuhal musyrikun hadhil asnam allati abadtumuha min dunillah ilal huda. Dan jika kalian seru, kalian panggil wahai orang musyrikun, berhala-berhala tersebut yang kalian sembah selain Allah Ta'ala kepada petunjuk, dipanggil, seru, diajak kepada petunjuk, la tasma' du'aakum wa la tattabi'ukum, tidak akan mendengar seruan kalian dan tidak akan mengikuti kalian. Kenapa? Berhala patung gimana mau dengar? Nah, walaupun ada barakallahu fiik mungkin bentuk telinganya, ya patung enggak bisa dengar. Yastawi du'a'ukum laha wa sukutukum anha, sama saja panggilan kalian, ajakan kalian atau diamnya kalian. Jadi maksudnya para penyembah berhala ini diam atau ngobrol atau ngomong sama aja, berhalanya akan dengar. Itu maksudnya barakallahu fiik. Naam. Allahu musta'an, berarti rendah dan hina ya. Dan lihat, li'annaha la tasma' wa la tubsir wa la tahdi wa la tuhda. Dikarenakan patung atau berhala tersebut tidak bisa mendengar, tidak pula melihat, dan tidak bisa memberikan petunjuk dan tidak bisa dikasih petunjuk. Paham? Tidak bisa memberikan petunjuk dan juga dikasih petunjuk aja enggak bisa, benda mati, patung mau bagaimana? Suruh sholat, suruh puasa patung, mampu enggak kira-kira? Enggak mampu, dipanggilnya diam aja. Antum panggil enggak dipanggil pun diam patungnya. Iya enggak? Diajak pada petunjuk atau enggak diajak, diam aja patungnya. Berhala, benda mati. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Ayat yang selanjutnya 194. Qala Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Lihat ini. Allah telah menyatakan di situ ayat 194, perhatikan surat Al-A'raf. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian seru, yang kalian panggil selain Allah Ta'ala, itu hamba-hamba semisal kalian.
Sekarang batu yang dipahat dari patung itu makhluk bukan? Hamba bukan? Hamba bukan? Hamba, makhluk. Seperti kalian itu makhluk gitu loh. Bukan pencipta. Nah, kita lihat. Fad'uhum, sudah seru mereka, panggil mereka. Falyastajibu lakum, untuk memenuhi panggilan kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur. Bisa enggak kira-kira? Patung dipanggil-panggil sehari semalam ngobrol, bisa enggak kira-kira? Sehari semalam kepanjangan, 1 menit aja kalau bisa ngobrol, enggak bisa. Kurang dari pun enggak bisa bicara. Benda mati. Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya disimak. Qala al-mufassirun asbahumullah. Bagian bawah itu dilihat tafsirannya. Innal ladzina ta'buduna min ghairillah ayyuhal musyrikun, sesungguhnya berhala-berhala, sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah wahai musyrikin, hum mamlukuna li rabbihim, mereka semuanya itu dimiliki oleh Rabb mereka. Maksudnya mereka itu hamba semua, makhluk semuanya. Kama annakum mamlukun li rabbikum, sebagaimana kalian dikuasai oleh Rabb kalian. Fa in kuntum kama tas'umun shadiqin, kalau kalian jujur, benar sebagaimana yang kalian sangka, yang kalian barakallahu suarakan, fi annaha tastahiq min al-ibadah syai'an, bahwasanya berhala-berhala tersebut, sekutu-sekutu tersebut berhak untuk diibadahi, fad'uhum, panggil mereka. Lihat ini, panggil mereka, seru mereka. Falyastajibu lakum, untuk memenuhi panggilan kalian. Kira-kira bisa jawab enggak? Enggak bisa. Antum sediakan walaupun segelas air susu, makanan siap saji di situ, enggak akan bisa ngapa-ngapain. La minum wala makan. Kalaupun seadanya habis di situ, yang makan makhluk lain. Paham maksudnya? Ada berhala besar, paham ya? Disajikan air minum susu. Nah, di situ. Kemudian buah-buahan, makanan-makanan siap saji di situ. Kok tiba-tiba habis ya? 101% yang makan bukan berhalanya itu, makhluk lain. Mungkin kucing, mungkin anjing lewat situ ya kan? Mungkin apa? Nah, barakallahu fi, kalau itu letaknya mungkin di dekat hutan, mungkin ada monyet-monyet situ ya kan? Nah, habis makanannya, habis memang. Tapi 101% yang makan bukan berhala itu. Kalau nggak percaya, misalkan suatu ketika ada, intip aja. Dimonitor dari jarak jauh gitu. Kira-kira siapa yang makan? Berhalanya tiba-tiba bergerak tangannya gini, nggak mungkin. Paham belum? Makanya kisah dulu kita sebutkan di India, kisah yang anak lewati berkali-kali ya. Nah, orang yang awal mulanya, barakallahu fiik, dia meyakini berhala itu yang makan, yang minum, setiap hari disajikan habis terus. Air minum susu habis, makanan-makanan habis terus. Dia mengira berhalanya makan. Tapi semakin ragu dia, masa sih? Akhirnya dia intip ya, dia sajikan di situ, makanan siap saji, kemudian air susu ditaruh situ, dia intip dari jarak jauh. Ternyata selama ini siapa yang makan? Kalb, anjing yang makan. Paham ya? Datang anjing, dimakan dulu makanannya, air susu yang diminum, anjingnya naik ke berhala itu, kencingin berhalanya. Enggak bisa apa-apa. Akhirnya sadar ternyata selama ini yang disembah itu seperti itu keadaannya, lemahnya luar biasa. Bisa dipahami? Menolong para penyembahnya enggak mampu, dan menolong dirinya pun enggak mampu. Lihat itu. Jadi barakallahu fiik, perlu diperhatikan baik-baik ya. Kadang-kala ya ada orang yang biar viral gitu ya, katanya kuburannya Mbah Fulan sakti, setiap kali dikasih makanan habis terus katanya. Ternyata di balik kuburan itu ada oknum di situ. Paham ya? Jadi dia sajikan di situ, alasannya makanan siap saji udah. Yang nyantap ya Mbah Fulan yang masih hidup di belakang kuburan itu. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Itu pernah kejadian seperti itu ya. Jadi orang meyakini kuburannya sakti nih. Minta Mbah Fulan, Mbah Alan, mensyaratkan syaratnya ini itu, makanan siap saji ya kan. Ternyata habis terus, memang dimakan sama orang yang di belakangnya itu, oknum. Allah musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fiik. Kalau berhala yang seperti itu, barakallahu fiik, patung atau yang semisalnya, itu udah enggak bisa apa-apa. Allah musta'an. Kalaupun jin dan setan, nah makanannya itu kan bukan daging full kan? Apanya? Tulangnya aja kan? Nah, barakallahu fiik. Allah musta'an. Kesyirikan memang kadang kalau orang memperhatikan itu lucu tapi bahaya gitu loh. Ya kan? Kok bisa loh berhala-berhala seperti itu disembah loh. Benda mati kok didatangi, ya kan? Dikasih makanan yang masya Allah, buah-buahan, ya, makanan siap saji, air susu pun nggak lupa terus itu juga, kok bisa gitu loh. Nah, Allah musta'an. Terbalik ya. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Apa kata al-mufassirun asbahumullah? Fa in istajabu lakum wa hassalu matlubakum wa illa tabayyana annakum kadhibun muftarun 'ala Allahi a'dhamal firyah. Perhatikan itu.
Itu pun kalau seandainya mereka memenuhi panggilan kalian, memenuhi permintaan kalian dan menghasilkan apa yang kalian minta, nah bagus. Kalian jujur berarti. Namun jika tidak demikian, semakin nampak bahwasanya kalian itu pendusta, membuat kedustaan atas nama Allah Taala dengan kedustaannya apa? Dengan kedustaan yang besar. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik. Nah, prakteknya enggak seperti apa yang barakallahu fiik prediksikan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka kira berhalanya itu yang makan, yang minum, ternyata apa? Nah, makhluk lain. Allahul musta'an. Enggak bisa apa-apa berhala. Yang terakhir barakallahu fiik, kalau Allah Taala menyatakan, alahum arjulun yamshuna biha. Lihat ini, pertanyaan-pertanyaan yang arahnya mengejek dan juga menghinakan berhala tadi. Sesembahan selain Allah Taala. Alahum arjulun yamshuna biha? Am lahum aydin yabtishuna biha? Am lahum a'yunun yubsiruna biha? Am lahum adhanun yasma'una biha? Qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Lihat ini. Apakah mereka punya kaki sehingga mereka berjalan dengannya? Ataukah mereka punya tangan sehingga mereka bisa menggenggam atau membentangkan dengannya? Ataukah mereka punya mata sehingga mereka bisa melihat? Ataukah mereka punya telinga sehingga mereka bisa mendengar? Katakanlah, panggil sekutu-sekutu kalian, kemudian bikinlah makar, aku tunggu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya segera bikin makar. Enggak perlu panjang lebar. Kalian enggak perlu menanti-nanti atau menunggu-nunggu, langsung bikin makar kalau bisa. Patung. Kalaupun ada misalnya bentuk mata pun enggak bisa melihat. Ya enggak? Antum colok matanya pun diam aja dia. Ya enggak? Misalkan patung misalkan ya, ada matanya, ada hidungnya, ya kan, ada mulutnya. Antum colok matanya diam aja dia. Mana ada patung nangkis gini? Ada enggak kira-kira? Ayo mana seperti itu. Lemahnya berhala yang mereka sembah selain Allah Taala, sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan untuk Allah Taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak itu tafsirannya. Alihadil aliha wal asnam arjulun yas'auna biha ma'akum fi hawaijikum. Penting ini. Menghinakan, merendahkan berhala mereka atau sembahan selain Allah Taala. Apakah sesembahan-sembahan ini dan berhala-berhala ini punya kaki yang mereka akan berjalan bersama kalian memenuhi kebutuhan kalian? Satu. Yang kedua, amlahum aidin yadfa'una biha ankum yansurunakum ala man yuridu bikum syarran wa makruha. Lihat pertanyaan kedua. Ataukah mereka punya tangan? Apakah mereka punya tangan yang bisa menolak, menghindarkan atau menolong kalian ketika ada orang ingin membuat kejahatan atau membuat sesuatu yang tidak disukai? Punya tangan enggak kira-kira? Enggak ada. Kita lihat. Yang berikut, yang ketiga, amlahum a'yunun yanzuruna biha fayu'arrifunakum ma ayanu wa absarum mimma yaghibu ankum fala tarawna. Ataukah mereka punya mata yang mereka bisa melihat dengannya, kemudian memberitahukan kepada kalian apa yang kalian inginkan, yang kalian lihat dari perkara ghaib yang tidak nampak pada kalian, kemudian kalian bisa melihatnya. Fala tarawnahu, yang kalian tidak melihatnya. Maksudnya punya mata enggak mereka? Enggak punya kan? Amlahum adhanun, yang berikut yang keempat, amlahum adhanun yasma'una biha fayukhbirunakum bima lam tasma'u. Penting ini, perhatikan ini. Ini semuanya menghinakan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Taala. Nah, ataukah mereka punya telinga yang mereka mendengarkan dengan telinga tersebut akhirnya mengkabarkan kepada kalian apa yang kalian tidak dengar? Fa idza kanat alihatukum allati ta'budunaha laysa fiha syai'un min hadhil alat. Perhatikan itu. Maka apabila sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah selain Allah tidak punya alat-alat sedikit pun yang seperti ini, enggak punya mata, wala tangan, wala kaki, wala telinga, fama wajhu ibadatikum iyaha. Apa sisi pembenaran kalian menyembah mereka? Wa hiya khaliyatun min hadhihi asya', padahal mereka kosong, tidak punya apapun dari perkara-perkara ini. Allati biha yatawassal ila jalbin naf' au daf'id dar au daf'id dur. Maksudnya apa? Yang dengan perkara-perkara ini akan bisa terwujudkan mendapatkan apa yang bermanfaat dan juga bisa menolak bahaya, ya kan? Tangan, kaki, mata, telinga itu penting. Long ini semua enggak punya mereka. Nah, kul, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, lihaulal musyrikin, untuk mereka para pembuat kesyirikan, kaum musyrikin. Naam, min abaratil awsan, dari kalangan para penyembah berhala. Ud'u alihatakum, panggil
ilah-ilah kalian, panggil sembahan kalian, alladzina ja'altumuhum lillah syuraka, yang kalian jadikan sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala fil ibadah, dalam beribadah. Tsumma, kemudian istami'u ala iqais wal makruh, berkumpul kalian untuk membikin apa? Membikin perkara yang jelek dan kejahatan. Maksudnya bikin makar. Mampu enggak kira-kira? Udah, kalian kumpulkan 70 berhala itu untuk apa? Rapat umum atau rapat khusus bikin apa? Bikin makar. Bisa enggak kira-kira? Berhala benda mati. Nah, kita lihat sini. Fala tuakhiruni, enggak usah ditunggu-tunggu lagi. Wa ajjilu bidzalik, segera ayo bikin makar kalau bisa. Fa innila ubali bi alihatikum. Sesungguhnya aku tidak peduli dengan apa? Dengan sesembahan-sembahan kalian. Li'timadi ala hifdzillah wahdah. Dikarenakan apa? Bersandarnya aku kepada penjagaan Allah Ta'ala semata. Di sini barakallahu fiik berarti menunjukkan bahwasanya apa? Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu enggak bisa apa-apa. Tangan enggak punya, kaki enggak ada, mata pun enggak punya, telinga pun enggak ada. Nah, benda mati barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallahu azza wa jalla bimanhi wa karamih an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa batan. Alhamdulillah rabbil alamin.